Bab 37, Diambang Keadilan. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, awan bergelayut rendah seakan menekan bumi, dan udara yang lembab menambah sesak di dada Ayla. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang, bukan setelah semua yang sudah dia dan timnya pertaruhkan. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi kerumunan orang, wartawan, aktivis, mahasiswa, dan warga biasa memenuhi pelataran. Mereka menanti satu persidangan penting kasus perdata yang diajukan Ayla Arman terhadap DPD, sang taipan penguasa proyek Matahari. Langkah Ayla mantap saat menuruni tangga mobil. Di sampingnya, Arzaki berjalan dengan tenang namun siaga. Di belakang mereka, Reyhan dan Prof. Nabila menyusul, membawa dokumen dan semangat perjuangan yang mereka bangun selama berbulan-bulan. Suasana ruang sidang tegang sejak awal. Kamera televisi menyorot setiap gerakan Ayla, dan bisik-bisik pengunjung tidak berhenti. Tak satu pun dari mereka meremehkan keberanian Ayla hari itu. Di depan hakim yang duduk tinggi di podium, Ayla berdiri dengan kepala tegak, menggenggam berkas dengan tangan yang hanya sedikit bergetar. Sidang atas perkara perdata dengan penggugat saudari Ayla Arman terhadap tergugat saudara dibuka, ujar hakim ketua. Tim pengacara Ayla memulai dengan membacakan kronologi kasus. Ayla menjadi saksi utama pertama yang dihadirkan. Suaranya tenang, namun setiap kata yang ia ucapkan seperti pukulan keras ke jantung keadilan yang tertidur terlalu lama. Ayah saya adalah seorang visioner. Proyek Matahari adalah impiannya untuk membangun masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Tapi proyek itu direbut, dibungkam, dan dijadikan alat korupsi oleh orang-orang yang merasa dirinya kebal hukum, ujar Ayla dengan nada pelan tapi tegas. Saya di sini bukan karena ambisi pribadi, melainkan demi kebenaran yang sudah lama terkubur. Ruangan menjadi hening, bahkan pengacara tergugat pun tak mampu menyala. Setelah Ayla selesai bersaksi, giliran Prof. Nabila memberikan pernyataan sebagai ahli hukum tata negara. Ia menjelaskan celah dalam sistem tender proyek yang dimanfaatkan oleh DAP dan kroninya untuk menguasai seluruh alur dana. Mereka menciptakan jaringan hukum bayangan. Semua dokumen yang disahkan tidak memiliki dasar hukum yang sah karena menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas, jelas Prof. Nabila sambil menunjukkan bukti digital yang telah diverifikasi oleh pakar IT forensik. Setelah istirahat siang, suasana ruang sidang berubah. Pihak tergugat akhirnya muncul. Peng melangkah masuk dengan kacamata hitam, setelan jas mahal, dan ekspresi tak tergoyahkan. Beberapa orang sempat berbisik tentang penampilannya yang terlalu percaya diri. Namun, ketika hakim meminta DP memberikan pernyataan pribadi, suaranya terdengar lebih keras dari yang dibutuhkan. Semua ini adalah fitnah. Perusahaan saya dibangun dengan kerja keras dan komitmen. Gadis ini ingin menjatuhkan nama baik saya hanya untuk balas dendam pribadi. Pengunjung bersorak, namun segera ditegur oleh hakim. Ayla tetap diam. Ia tahu omongan David hanyalah dinding retorika yang sebentar lagi akan runtuh. Saksi-saksi mulai dipanggil. Salah satunya adalah seorang mantan auditor negara yang pernah bertugas mengaudit proyek Matahari. Saya dipaksa mengubah angka, saya diancam jika tak mengikuti perintah. Tapi saya menyimpan salinan laporan asli di tempat aman selama bertahun-tahun. Hari ini, saya serahkan kepada pengadilan, katanya sambil menyerahkan dokumen kepada panitera. Tak lama setelahnya, ruang sidang kembali ricuh saat saksi lainnya, seorang mantan kontraktor, mengungkap keterlibatan langsung DP dalam penggelapan dana. Ia membawa rekaman percakapan sebagai bukti. Kami diminta menandatangani proyek fiktif. Laporan progres digelembungkan, material tidak dikirim. Tapi pembayaran tetap cair penuh. Saya menyesal, dan sekarang saya ingin bersih. Sorot kamera menyorot wajah Demhetian.
yang mulai berkeringat. Hakim menunda sidang untuk seminggu ke depan dengan alasan pemeriksaan lanjutan atas bukti dan saksi tambahan. Di luar gedung, Ayla disambut dengan tepuk tangan ratusan orang. Beberapa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan keadilan untuk Arman, harapan untuk bangsa. Ayla hanya tersenyum singkat dan mengangkat tangannya. Malam itu, Ayla kembali ke rumah dan duduk di ruang kerja. Ia membuka jurnalnya, menulis, "Hari ini, aku melangkah ke dalam sarang singa. Tapi ternyata aku tak sendirian. Rakyat melihat, dunia menyaksikan, dan yang paling penting, nuraniku tetap bersuara." Arzaki datang membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Gimana perasaanmu sekarang?" "Lega tapi juga khawatir. Aku tahu mereka akan membalas," jawab Ayla sambil menatap keluar jendela. "Kita siap, kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Benar saja, keesokan paginya, berita mengejutkan datang. Salah satu pengacara Ayla diserang oleh orang tak dikenal. Saat pulang dari kantor, kepalanya luka, namun nyawanya selamat. Ini menjadi bukti bahwa Damri mulai menggunakan cara-cara lama, intimidasi fisik. Raihan segera mengatur penjagaan tambahan di rumah Ayla dan seluruh tim hukum CCTV diperbarui dan sistem alarm ditingkatkan. Namun Ayla tahu ancaman sesungguhnya bukan hanya dari luar, tapi dari keraguan yang bisa tumbuh di dalam hati timnya. Maka malam itu, ia mengumpulkan mereka semua. Di ruang tamu, mereka duduk melingkar. "Aku tahu kita semua takut, tapi kita tidak bisa biarkan ketakutan mengalahkan tujuan kita. Aku percaya kalian, dan aku percaya kebenaran masih punya tempat di negeri ini," kata Ayla, hening sejenak. "Lalu, Prof. Nabila berkata, aku sudah menempuh banyak sidang dalam hidupku, tapi belum pernah seteguh ini hatiku berdiri di samping seseorang." Arzaki mengangguk. "Kita lanjutkan. Tidak ada mundur." Mereka pun bersatu dalam diam. Hati mereka mungkin lelah, tapi semangat mereka tidak padam. Bab 37 selesai, bersambung ke bab 38. Usai persidangan, Ayla dan tim berkumpul di ruang konsultasi. Wajah-wajah lelah namun puas memenuhi ruangan. "Kita berhasil membuka celah besar," ujar Prof. Nabila. "Tapi jangan lengah, DDP tidak akan tinggal diam." Benar saja, malam harinya, rumah salah satu pengacara Ayla dilempari batu dan dikoret dengan cat merah. Pesan tertulis di dinding, "Berhenti atau keluargamu jadi korban." Berita serangan itu langsung menyebar. Alih-alih melemah, dukungan publik terhadap Ayla justru meningkat. Hashtag pagar bersama Ayla dan keadilan untuk Arman trending di media sosial. Mahasiswa melakukan aksi damai di depan gedung pengadilan sambil membentangkan poster bertuliskan "Kami percaya Ayla." Di tengah malam, Ayla duduk di balkon rumah. Hujan rintik-rintik turun, membasahi dedaunan dan menerpa wajahnya yang dingin. Arzaki datang membawa secangkir teh hangat. "Masih belum bisa tidur?" tanyanya lembut. Ayla menggeleng. Semakin dekat dengan keadilan, rasanya beban justru semakin berat. "Tapi kau tidak sendiri." Arzaki duduk di sampingnya. "Apapun yang terjadi, aku di sini." Mereka saling menggenggam tangan. Dalam diam itu, ada kekuatan, ada keyakinan bahwa mereka tidak hanya memperjuangkan masa lalu, tapi juga masa depan.